Sudah tengok Erda? Sudah. Nanti sampaikan lagi sama Restu ya. Tolong nanti belajar di rumah sampaikan begitu ya. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan PTS ya. Penilaian tengah semester. Jadi anak-anak harus siap belajar. Jadi kalau sakit, berobat di rumah sakit, minum obat yang teratur, istirahat. Kemudian satu lagi, Ikrom. Kemana Ikrom? Sakit juga. Kemarin baik-baik saja Ikrom. Kenapa? Kemarin ada rumah sakit biasa aja. Ya udah. Kita doakan semoga yang sakit lekas sehat. Baik. Oke. Semangat nggak belajar hari ini? Semangat. Belum belajar hari ini? Oke, kita mulai seperti biasa. Tepuk semangat. Minggu kemarin kita belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial, disingkat dengan IPAS. Nah, yang IPAS pada pembelajaran hari kemarin kita belajar tentang apa? Fungsi telinga, ya kan? Masih ingat bagian-bagian dari telinga itu kan? Apa sih fungsi telinga sebetulnya? Ada apa saja bagian telinga itu? Ada rumah siput, betul. Ada apa lagi? Gendang telinga. Terus ada apa lagi? Daun telinga. Semua itu adalah panca indera. Nah, iya. Atau kalau kita sebutkan ada di kedokteran itu TKT. Apa itu? Telinga, hidung, tenggorokan. Nah, kita hubungkan sekarang dengan mata. Hari ini kita akan belajar tentang materinya tentang mata. Anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran mata, Ibu akan mempertunjukkan kepada kalian video pembelajaran kita tentang mata. Anak-anak boleh menyimak video ini. Tapi sebelumnya Ibu minta untuk membentuk kelompok. Ya, kemarin kita sudah bentuk kelompok. Anak-anak harap untuk membentuk kelompok. Masih ingat kelompok berapa kemarin? Kita bagi menjadi 5 bagian kelompok itu kan? Oke, nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, dan nomor 4 kelompok 4, nomor 5 kelompok 5. Oke. Boleh dibuka bukunya tentang IPAS, pelajaran IPAS tentang mata. Sudah dilihat? Sudah. Boleh dipelajari. Bisa mau dibagi 5. Kalau terus ini nggak kelihatan. Baik. Boleh lihat ke layar. Pelajaran IPAS kurikulum merdeka kelas 5 semester 1, melihat tanah cahaya. Anak-anak, coba kalian bayangkan, mata kalian tertutup. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Coba sekarang semua matanya menutup. Gelap. Bisa lihat tidak? Tidak ada cahaya yang masuk ya. Berarti karena ada cahaya masuk maka mata kita bisa melihat. Kemudian kita lihat lagi. Saat kalian berada di ruangan tertutup dan gelap gulita, apa yang kalian rasakan? Gelap. Bisa nggak lihat benda yang ada di sekitarnya? Tidak. Menghayalnya seperti itu karena kita lihat kondisi kita ya. Kalau kita lihat mata kita tertutup, mata kita tidak bisa melihat ke arah luar. Dengan mata terbuka tentu akan berbeda. Saat mata kita terbuka, kita akan melihat segalanya. Melihat teman kita, lihat Dina, lihat Dika, lihat Tina, ya kan? Pakai baju apa? Merah. Pakai kerudung apa? Hitam, putih, dan merah. Banyak sekali yang kita lihat.
Oleh karena itu anak-anak kita patut bersyukur karena Allah masih berikan kita penglihatan yang baik. Bayangkan oleh kalian, jika Allah berikan kita dengan mata yang buta, apa yang dirasa? Gelap gulita, ya. Jadi bersyukur, alhamdulillah kepada Allah bahwa kita diberikan mata dengan keadaan sempurna, bisa melihat dengan apapun, bagaimanapun. Nah, itu tadi bentuk dari mata ya nak. Kemudian kita lihat di sini. Mengapa kita bisa melihat benda? Ada cahaya masuk. Bagaimana cara mata kita bekerja? Bagaimana cara mata kita bekerja? Cahaya masuk ke mata melalui retina, betul sekali. Oke, sudah paham. Lanjut. Kemudian, nah di sini contoh ya. Ada main petak umpet. Saat kalian main petak tadi udah ibu siapkan sebetulnya alat peraganya. Saat kalian akan main petak umpet, kemudian mata kalian tertutup. Pernah main kucing-kucingan? Kucing-kucingan matanya ditutup. Nah, kalau enggak sekarang kita coba. Oke, satu kelompok tutup matanya. Satu kelompok tutup matanya. Boleh sampai jadi blok tadi yang dijadikan ini objeknya. Nggak mau. Oke. Ya, jangan sampai Oke, berapa orang? 5. Ayo udah. Aisyah, ketemu siapa dia? Cari kucingnya, cari. Ayo, berapa orang? Berapa orang ketemu? Siapa saja? Oke, Baby, Tinara, dan Naila. Lanjut. Sudah belum? Sudah? Komplain semua dapat? Dapat. Oke. Apa yang setelah kalian dibuka matanya, jadi bagaimana melihatnya? Terang nggak? Terang. Sudah kan? Oh, habis. Oke. Sudah lihat ya, teman-temannya ya? Benar, udah terlihat? Sudah ketemu semua? Boleh putar kembali anak-anak. Senang nggak? Bisa rasakan ya? Makanya kalau ada waktu kita gantian. Tapi ini berhubung ini nanti kita bisa bermainnya di lapangan, ya? Nah ini tadi yang sudah kalian lakukan contoh. Ada Mia, Dara, Ian, Balu sedang bermain di halaman sekolah. Katanya kan, mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Tadi kalian sudah mencoba mencari teman-temannya. Sudah ketemu semua. Baik. Nah itu lagi. Sebenarnya bagaimana mata kita melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya masuk. Bagaimana mata kita melihat? Karena mata kita terbuka, melihat dan masuklah cahaya ke dalamnya. Baik. Nah, contoh bagian mata dan fungsinya. Ada bagian-bagian mata. Boleh lihat kamera apa namanya? Layar kalian anak-anak. Ada bagian-bagian mata yang terlihat dan kita, namun ada yang tidak. Jadi di bagian mata ini ada yang bisa dilihat oleh mata kita, ada yang tidak. Nah, coba lihat itu. Bagian mata yang terlihat serta fungsinya, perhatikan gambar. Ada, oke, lihat raba mata kalian masing-masing. Bagian mata yang bisa kalian lihat ada apa saja? Yang mata bagian luar. Alis, betul. Kelopak mata. Ada bagian luar ya? Bagian mata luar. Ada. Pupil bagian apa? Dalam. Oke, bagian dalam mata. Nah, kita lihat ada bagian
itu berarti akan masuk secara besar ya, sehingga mata kita mengecil. Oke. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Tahu tidak? Tahu. Sekarang coba kamu lihat. Kalau kamu lihat dari jarak jauh, kira-kira kamu akan melihatnya bagaimana? Melototkah atau mengecilkan matamu? Mengecilkan matamu, karena pandangan jarak jauh. Oke, itu tadi ya. Nah, saat kalian berada di tempat yang kurang terang, tentu matamu akan menjadi membesar, melotot kan? Jadi pupilmu membesar, gitu ya. Nah, sehingga cahaya masuk yang ke dalam mata itu semakin besar, semakin banyak. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar atau mengecil? Membesar atau mengecil? Mengecil. Coba bayangkan, saat gelap tadi, kan kita mau meraba tuh. Jadi kita seolah-olah meremang-remang melihatnya, kan? Benar ya? Gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita di tempat yang terang, mata kita akan menjadi membesar. Ya kan? Kalau saat kita tempat yang gelap, kita mata kita akan mengecil. Itulah fungsi dari pupil. Ya nak ya? Jadi apa fungsi pupil? Adalah masuknya atau memfokuskan keluar masuknya cahaya ke mata. Oke. Lanjut. Bagian dalam mata dan fungsinya yang disampaikan tadi. Selain bagian mata luar, ada juga bagian mata dalam. Bagian mata memiliki fungsi yang berbeda-beda ya dalam proses penglihatannya. Kemudian tadi kita lihat ada kornea. Kornea atau selaput mata, selaput bening gitu. Lihat mata temannya masing-masing. Ada korneanya enggak mata temannya? Oke, ada. Kemudian ada lensa mata. Ada lensa mata enggak? Kemudian ada otot di dalamnya itu. Otot itu berfungsi untuk menyalurkan, ya. Otot. Kemudian ada saraf. Saraf mata itu meluruskan kerangsangan otak. Saraf tersebut. Kemudian ada retina, iris. Betul. Ya. Anak-anak. Nah, ini lensa mata. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah. Lalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Nah, lensa memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat yang mendekat, kan lensanya mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, benda mata akan menipis. Nah ini perhatikan ini. Ini ya, ini fungsinya dari ini. Yang lensa itu yang mana yang ini nih? Ini lensa. Nah, kemudian ada bagian-bagian matanya yang ini. Oke. Ini lensa, ini pupil yang di dalam, yang warnanya hitam, itu namanya pupil. Kemudian ada lagi yang namanya saraf mata. Ini sarafnya di sini. Nah, kemudian ada kamera mata itu yang bulat, menangkap cahaya juga fungsinya sama. Coba kalian amati gambarnya ya. Ada dua mata yang kita miliki membuat penglihatan menjadi lebih luas. Setiap mata melihat dengan sudut yang berbeda dan menciptakan penglihatan yang utuh. Kemudian berbentuk bola dan terdiri atas 3 lapisan. Ya, sehingga memiliki pigmen berwarna, fungsinya untuk mengontrol besar kecilnya pupil pigmen tersebut. Retina dan saraf berada di lapisan paling akhir yang berperan menangkap dan menerjemahkan cahaya. Proses melihat tidak bisa lepas dari cahaya dan sifatnya. Cahaya dipantulkan hingga masuk ke mata, itu prosesnya. Oke, diperhatikan, proses melihat tidak bisa lepas dari cahaya. Jadi saat kita melihat itu tidak lepas dari cahaya. Kemudian cahaya dipantulkan masuk ke mata, cahayanya dipantulkan masuk ke mata. Ya. Kemudian masuk melalui pupil
lensa akan menghapuskan cahaya agar tepat jatuh di retina. Jadi masuk dulu dari pupil, masuk ke lensa, baru ke retina. Oke. Proses melihat tidak hanya dilakukan oleh mata, namun otak juga memiliki peran penting. Makanya ada fungsi saraf tadi itu ya nak, karena otak yang memerintahkan menerjemahkan sinyal cahaya itu tadi, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa benda yang ada di depan kita itu berwarna putih, bahwa Dika itu anak laki-laki. Itu karena ada rangsangan ke otak, saraf yang memberi rangsangan tersebut. Otak juga akan merekam apa yang kita lihat sebagai sebuah ingatan, ya. Nah, di samping itu anak-anak, bagaimanakah sebaiknya kita menjaga kesehatan mata tersebut? Tentu mata juga harus makan sayuran, apalagi makan buah-buahan, apalagi makan wortel. Oke. Tidak terlalu sering melihat HP, betul sekali. Makan atau minum vitamin A boleh, apalagi menjaga jarak saat melihat HP atau televisi, ya. Itu caranya ya. Nah, gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir. Contoh Dina bawaan sejak lahir atau barusan? Bawaan sejak lahir. Karena kondisi bawaan sejak lahir, Dina harus memungkinkan menggunakan kacamata sebagai alat bantunya, ya. Nah, ada juga yang faktor usia, seperti ibu ini, faktor usia. Karena ibu sudah tua, maka menggunakan kacamata itu bisa berpengaruh, ya. Nah, beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus seperti yang ibu sampaikan tadi. Untuk orang yang punya rabun jauh, maka dia menggunakan lensa kacamata jembut. Untuk yang rabun jauh dekat, menggunakan jembut, gitu ya. Nah, tuh rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh. Penyebabnya bisa perilaku tidak sehat, membaca sambil tidur, itu seperti itu. Jadi perhatikan, kalau membaca sambil tidur tidak boleh lagi sekarang, harus membaca pada tempatnya. Apakah dengan duduk, penerangannya cukup, seperti itu ya. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian terlalu sering melihat televisi, komputer, laptop, ataupun HP galian, itu tadi yang kalian sebutkan. Nah, apa penyebabnya itu tadi? Kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, banyak mengkonsumsi makan sayur-sayuran, vitamin yang mengandung vitamin A, ya. Oke. Ada rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Rabun dekat bisa disebabkan karena faktor usia. Umumnya memulai terjadi pada usia 40 tahun. Oke, kemudian disebut juga dengan mata tua. Namun, rabun dekat bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Ingat ya. Kemudian gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata terus untuk mata rabun dekat. Mata silinder. Nah, ibu akan sampaikan. Mata silinder merupakan kondisi kelainan mata lengkung pada lengkungan karena menyebabkan cahaya masuk tidak fokus pada retina. Penyebabnya bisa karena keterbiasaan buruk seperti membaca. Terus apa tuh dibaca? Menonton televisi terlalu dekat. Apa lagi? Membaca buku sering, ya, tidak pakai istirahat. Oke, kemudian gangguan tersebut dibantu dengan menggunakan kacamata silinder. Nah, oke, coba Kinara. Apa yang menyebabkan matanya rusak? Kinara menggunakan kacamata sudah dari sejak kecil atau sejak lahir? Dari barusan atau sejak lahir? Dari kelas 1. Ada gangguan apa dengan matanya, Kinara? Berarti bawaan atau apa memang baru? Udah minus berapa? Minus 6. Nah, itu salah satunya. Mungkin Kinara terlalu sering baca buku, atau Kinara mungkin sering main
tidak merokok, dan menghindari asap merupakan beberapa cara untuk mencegah kerusakan mata. Oleh karena itu, penglihatan merupakan sebuah sistem. Maka gangguan pada salah satu bagiannya akan membuat seseorang mengalami gangguan penglihatan. Nah, lihat ya, ada yang matanya katarak, ada buta warna. Ternyata itu penyakit mata, katarak, buta warna, gitu ya. Nah, kita lanjut ke apa ini? Tugas. Kalian sudah siap? Oke, punya HP-nya masing-masing? Oke, HP-nya disiapkan anak-anak. Ada tugas ya, yang harus kalian kerjakan. Hari ini reading. Ini nanti bagian untuk kita nanti dibantu lihat buku ini. Mana? Ini lihat. Oke, di suaranya nak? Apa suaranya? Sudah lihat ya video pembelajarannya ada di situ. Nanti kalian lihat, kalian catat hal yang penting dalam video pembelajaran tersebut. Kalian nanti akan ceritakan kembali kepada ibu ya. Maju ke depan untuk presentasi. Bisa ya? Yang kayak kemarin-kemarin. Oke? Bisa ya? IPAS. Taruh di buku IPAS. Suaranya digedein boleh, tapi jangan terlalu besar benar, cukup dengan kalian yang mendengar. Bisa? Oke, dilihat. Dicatat mana yang penting, ditulis. Oke, pertanyaannya kan gitu tadi ya. Bagian mata yang berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata adalah tulis. Soalnya itu. Oke. Apa Bu? Iya, pertanyaannya ada di halaman tersebut. Nah, nanti kalian jawab ya, Nak. Aku ini nih. Digedein kan? Bisa digedein. Sekarangnya dibesarin boleh. Pertanyaannya ada di dalam situ. Jadi kalian jawab pertanyaan tersebut ya. Oke. Nanti boleh kok sambil presentasi kita sambil membaca nggak apa-apa ya. Kembali apa Nak? Siapa yang berani presentasi? Boleh? Boleh. Maju ke depan boleh? Teman-teman, Kansa mau
Tapi sebelumnya kalian boleh refleksikan dulu hasil belajar hari ini. Kalian belajar mendapatkan apa? Bagaimana perasaanmu? Ungkapkan dalam tulisan terus tempel ke refleksi. Bisa ya? Karena hari ini saya sebel sekali sama Unima. Selesai. Baik anak-anak. Satu, dua, tiga. Dua mata saya, telinga saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Tapi ini kita belajar tentang indra penglihatan. Ada apa dalam indra penglihatan kalian? Ada mata. Bagian mata dalam ada apa? Bagian mata luar. Diulangi. Siapa yang mau mengulangi? Oke, Ansa silakan. Oke, itu bagian dari luar mata. Sekarang bagian dalam. Yuk, anak. Oke, diulangi, Evan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham ya apa itu mata bagian dalam dan mata bagian luar. Oke, sekali lagi. Yang cahaya itu yang menerima mata kunci dari pupil. Saat kita melihat tadi kan, kita melihat mata kita kalau masuk cahayanya banyak, mata kita mengecil atau membesar? Mengecil ya. Kalau saat kita melihat, nah kalau di tempat gelap kita matanya membesar atau mengecil? Membesar. Tapi kalau di tempat terang mata kita menjadi mengecil, pupilnya ikut mengecil. Jadi kesimpulannya begitu ya Nana ya. Ada mata bagian dalam dan ada mata bagian luar. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu berharap anak-anak semua belajar lagi di rumah. Kemudian kerjakan apa yang perlu kalian kerjakan. Bahas soal-soal yang ada di buku. Ibu minta kalian tetap semangat belajar. Mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak yang pintar. Anak-anak yang hebat untuk kreativitas. Seperti foto kita 5A, cerdas, kreatif, dan mandiri. Yang Ibu harapkan ya. Nah, sekian dari Ibu sebelumnya. Tolong semua kelas untuk menutup dengan doa. Oke. Mulai.